Shalom saudara. Kurang keras. Shalom. Puji nama Tuhan. Apapun kabar saudara hari ini, saya percaya jikalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Jikalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, saya percaya itu semua bukan karena satu kebetulan Tuhan, tapi ada rencana Tuhan yang ajaib yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Mari ya Bapak, kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Lawat setiap kami yang hadir tempat ini Tuhan, tidak satu pun yang ditinggalkan ya Bapak. Setiap orang yang hadir tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini boleh merasakan kasih Tuhan yang hebat. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Engkau dalam hidup kami, sebab Engkau adalah Bapa yang setia. Haleluya Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Segalanya tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi kita mau katakan, Bapa, Kau setia Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
iman kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan segala yang kami perlukan Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, entah itu baik, entah itu buruk Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami mau bersuka cita dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Allah kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Katakan sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, Dia dirahmati, Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Oh, oh. Dia dirahmati, Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, Dia dirahmati, Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Oh, oh. Dia dirahmati, Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Katakan Dia dirahmati, Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Oh, oh. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Oh, oh. Dia dirahmati, oh Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Sekali lagi kita mau pujikan pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam firman Tuhan. Sekali lagi kami mau bersyukur Tuhan.
bahwa kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat badai menerpa kehidupan kami, ya Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Tuhan. Oleh sebab itu, ya Bapa, biarlah hati kami tetap terus memandang hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya penolong dan sahabat dalam hidup kami. Haleluya, Yesus. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri, kita mau katakan, Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Dengan penuh iman kita katakan, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depan.
percaya. Saudara, saya tidak tahu apa yang saat ini saudara sedang rasakan di dalam kehidupan ini. Tetapi saya mau katakan bahwa berada di dalam kasih Tuhan itu adalah pilihan yang tepat di dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang ke depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi atas pekerjaan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas rumah tangga kita. Kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap bertahan di hari yang ke depan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita, masa depan kita. Kita tidak pernah tahu, saudara. Tetapi biarlah hati kita tetap sungguh-sungguh berada di dalam kasih Tuhan. Hati kita tetap sungguh-sungguh melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab dialah satu-satunya sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, jangan pernah sedikit pun engkau ragu. Sebab Tuhan Yesus adalah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau ya Bapa. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Cinta-Mu sungguh besar ya Bapa atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Jikalau engkau berada di tempat ini saudara, bukan karena kuat gagahmu engkau berada di tempat ini, tetapi karena cinta Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan ke atas hidup saudara dan saya. Haleluya Yesus. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Tidak ada Allah yang lain di muka bumi ini yang sanggup menyelamatkan saudara, tetapi hanya karena Kristuslah yang sanggup menyelamatkan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah
Bapak Ibu yang kekasih, jujur beberapa baris kata dari lagu ini sungguh mengingatkan saya akan iman saya dan kepercayaan saya. Siapa yang setuju pada lirik lagu, angkat tangan. Tapi siapa yang bisa jalani lirik lagu ini, angkat tangan. Banyak dari antara kita hanya setuju menyanyikan lagu, tapi tidak setuju untuk menjalaninya. Saya benar. Coba sekarang jangan lihat sekitarmu dulu. Karena selama kita melihat yang bisa kita lihat, kita hanya akan kecewa. Coba sekarang sambil naikkan pujian ini, lihat ke atas saja. Supaya kita tidak perlu melihat yang susah-susah sekarang dulu. Lihat ke atas saja dulu. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Ya Tuhan, ya kami setuju untuk melakukannya dan menjalaninya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku tetap percaya. Amin. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Penyembahan yang keluar dari hati kami Tuhan, dari mulut kami menyembah Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami bukan hanya setuju terhadap perkataan firman-Mu, tapi ajar kami menjalaninya. Bersepakat, bersehati, bersungguh-sungguh melakukannya. Kami tahu tidak mudah secara manusia, tapi kalau Roh-Mu yang kudus menuntun kami, menggerakkan kami, mengarahkan kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, bukan hanya menjadi pengetahuan bagi pikiran kami, bagi pengetahuan kami, tapi kami rindu firman-Mu menjadi daging di dalam hidup kami, menjadi darah dan daging dalam hidup kami, termaterai dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Karena untuk itulah kami diciptakan, untuk menjadi perwakilan kerajaan-Mu yang mewakili Tuhan di bumi, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa urapan dan pertolongan Tuhan. Telinga, hati, pikiran kami, seluruh hidup kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Berfirmanlah lebih keras daripada perkataan hamba-Mu, dalam dan demi nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Siapa yang suruh duduk? Belum duduk, berdiri dulu. Karena nggak bisa tos, kasih jos. Katakan silakan duduk. Haleluya. Jos. Amin. Oke. Saya nggak tahu 2 kali menyampaikan firman, lagunya ini aja. Memang sengaja ini WL-nya ini ya. Sengaja.
Khusus. Ya, terima kasih Tuhan bahwa dalam segala sesuatu kita bisa dan selalu dan terus diingatkan oleh Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada nggak pernah diingatkan oleh Tuhan. Amin. Baik, dalam pembacaan firman secara pribadi saya sudah sampai pada Habakuk dan saya menemukan kitab ini luar biasa. Ada seorang nabi yang awalnya mulai sudah menuduh Tuhan tidak adil. Ada yang mulai berkeluh kesah sama seperti saudara dan saya. Jadi mungkin saudara bisa membuat alasan, nabi aja berkeluh kesah, masa saya nggak boleh? Terserah, boleh, silakan. Tapi pada akhirnya Nabi Habakuk membuat satu klimaks dalam doanya atau kesimpulan dalam doanya atau penutup dalam doanya, sesuatu yang tidak pernah diduga-duga oleh manusia pada umumnya. Percayalah, hari ini lebih banyak orang mengeluh daripada bersyukur, betul? Ya, kenapa mengeluh? Karena kita lebih sering melihat yang di sekitar. Betul? Saya tanya, maaf, kalau kita tutup mata lebih sering daripada buka mata, lebih banyak mengeluh apa bersyukur? Ya, karena kita nggak melihat apa yang tidak ingin kita lihat. Betul? Tapi cobalah melihat ke atas lebih sering. Supaya kita nggak terlalu bingung tentang apa yang ada di sekitar kita. Betul enggak? Nah, kenapa? Jadi, saya buka firman Tuhan ini dengan satu perkataan. Kita sering kali mengeluh karena apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Betul? Siapa yang tahu banyak janji firman Tuhan, angkat tangan. Ya, lumayan. Yang nggak tahu, nggak apa-apa. Oke, saya ulangi lagi. Siapa yang tahu banyak firman Tuhan, angkat tangan. Janji firman Tuhan, angkat tangan. Ya, harus yakin nih. Masih biru pandai, siapa yang tahu? Minimal orang tahu, saya pernah angkat tangan. Enggak, siapa yang tahu banyak janji firman Tuhan, angkat tangan. Siapa yang mengalami banyak janji firman Tuhan, angkat tangan. Lah terus kok masih ngeluh? Aneh enggak itu? Aneh enggak? Nah, makanya kita sering kali mengeluh karena kita membandingkan apa yang kita alami dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Betul enggak? Janji Tuhan begini, janji Tuhan begini, janji Tuhan begini. Kamu pasti begini, bukan begini. Itu janji Tuhan. Tapi kita lupa. Kenapa kita nggak mengalaminya? Karena kita nggak pernah membandingkan apa yang kita ikuti dari perintahnya. Sehingga kita mengalaminya. Betul nggak? Kenapa kita tidak mengalaminya? Karena kita menjalani kehidupan tidak sesuai dengan perintahnya. Loh iya dong, kita mau janjinya, tapi kita mau jalan sendiri. Bagaimana mungkin kita dapat berkat Tuhan dengan jalan berdosa? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Mau dapat janji Tuhan, tapi jalan hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Dan anehnya kita mengeluh tentang janji Tuhan. Kita jarang mengeluh tentang kurangnya taatnya kita kepada Tuhan. Kenapa saya ngomong begini? Di situasi yang begini. Ini lebih enak ngomong begini. Saya kasih tahu. Tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Penderitaan itu mengajarkan banyak hal. Kekurangan mengajarkan banyak hal. Saya yakin begitu orang kurang, baru bisa belajar hemat. Ayo betul? Betul enggak? Waktu berlebih-lebih, enggak tahu hemat. Makanya kenyamanan mengizinkan kita melakukan banyak hal. Ayo. Tapi penderitaan selalu mengajarkan banyak hal bagi orang yang mau belajar. Nah, kalau kita lihat, ada dua yang harus
harus kita miliki hari-hari ini supaya kita bisa mengalami Tuhan dalam segala situasi? Kita baca dulu. Habakuk pasal yang ke-3. Pasal terakhir. Dalam doanya, dia mendapat penglihatan dan mengambil kesimpulan dan menulis ini sesuai dengan firman Tuhan. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama 17 sampai 19. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Pernah kan dengar lagu ini? Tapi ngalami lagu ini enggak? Makanya kebanyakan termasuk saya Kristen lip service. Kalau nyanyi keren, kalau khotbah keren, tapi menjalani hidup mengecewakan banyak orang. Serius. Saya lebih bersyukur hari-hari ini kita diajar Tuhan melalui satu peristiwa yang besar yang dialami oleh bangsa ini. Ini adalah cara supaya orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini adalah cara supaya orang lebih dekat dengan Tuhan atau bahkan jauh dari Tuhan. Jadi bisa dikatakan corona ini adalah pemurnian, salah satunya. Ya. Nah, kita akan belajar apa yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus memiliki iman sekalipun. Tahu enggak? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pekerjaanmu belum diberkati, sekalipun rumah tanggamu tidak sekaya tetanggamu, meskipun pekerjaannya sama, suaminya memang gak sama, karena kalau suaminya sama selingkuh pasti itu. Ya, suaminya gak sama, istrinya juga gak sama. Sekalipun tetanggamu jauh lebih hebat dari kamu, meskipun kalian mengerjakan yang sama, harus punya iman sekalipun. Wah, itu berat itu, teman-teman. Sekalipun menderita. Saya waktu renungkan ini mengerikan loh. Ada orang yang bisa, maaf ya, dalam taraf normal gila. Gila. Karena memang orang waras sudah gak bisa dipakai. Butuh orang gila. Betul gak? Orang waras kan banyak memikirkan dirinya, banyak memikirkan kesukaannya. Itu waras lu itu. Nah orang gila enggak, dia bilang sekalipun. Saya memikirkan kata sekalipun itu berat. Sekalipun yang anak-anaknya sekolah belum bisa bayar uang sekolah. Sekalipun tidak ada diskon di Matahari. Sekalipun belum bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan. Sekalipun usaha yang sudah dijalankan bertahun-tahun tidak menghasilkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, yang mereka lihat pasti berbunga. Betul? Nggak ada kemungkinan mungkin itu nggak berbunga. Pasti berbunga. Tapi Habakuk bilang, sekalipun dia nggak akan berbunga. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Tidak pernah, karena pohon anggur yang tidak berbuah pasti dipotong. Selama dia hidup, dia pasti menghasilkan buah. Tapi dia katakan, kalaupun itu nggak berbuah. Kemudian dikatakan apa? Sekalipun pohon zaitun mengecewakan. Berarti selama ini nggak pernah mengecewakan hasilnya. Tapi sekalipun mengecewakan.
Sekalipun kambing terhalau dari kandang, tidak ada lagi di kandang. Sapi nggak ada di kandang. Sekalipun kebutuhan sehari-hari yang kita butuhkan setiap hari untuk bertahan hidup, tidak ada. Ayo coba. Tapi rata-rata kita punya iman. Padahal orangnya kok menderita ya? Padahal, betul nggak? Kita kan selalu bilang begitu kan? Tuhan, aku kok belum diberkati. Padahal, aku sudah berdoa tiap hari. Aku sudah baca Alkitab tiap hari. Aku sudah MC tiap hari. Meskipun orang gak datang MC, aku tetap datang MC. Meskipun gak ada yang MC, hanya saya, istri dan anak-anak, saya MC. Meskipun orang gak melihat saya baca Alkitab, saya tetap baca Alkitab. Nah itu kita, itu saya. Bukan sekalipun, tapi padahal. Tuhan, usahaku kenapa kok gak diberkati? Padahal saya kalau ngasih sumbangan ke gereja, meskipun gak pengen kelihatan, besar. Padahal tidak ada orang yang boleh ngomong padahal sama Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini gak cukup membayar hutang hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari jadi warriornya Tuhan. Sekalipun tidak bisa liburan ke Bali. Yang biasa tiap tahun liburan ke Bali. Betul? Ya yang sudah ke Bali bersyukurlah. Ya. Tapi sebelum ke Bali, puji Tuhan saya ditraktir makan. Bukan di Bali, di Soto. Padahal saya udah cepat-cepat. Wow, Tante Merisa datang, akan cepat. Sudah mau pergi, Kak Anton, gitu deh. Satu sisi saya bilang, terima kasih Tuhan. Ada yang bayar. Ya, waktu liburan live, tak chat terima kasih ya sudah nggak dijawab. Memang kalau aku udah liburan lupa segalanya, lupa teman. Ya, sekalipun apa yang kita usahakan dan doakan belum dijawab Tuhan, harus punya iman begitu. Amin. Sekalipun makanan belum tersedia, istri-istri jangan marah. Doa dulu, tenang dulu, jangan marah dulu, sakit kemudian. Bagaimana orang-orang percaya dulu hidup? Bagaimana orang-orang percaya dulu dipakai Tuhan? Apa yang mereka miliki yang tidak kita miliki? Apa yang mereka lakukan yang tidak kita lakukan? Itu yang harus kita pelajari. Kita sering membandingkan hidup kita dengan tetangga. Tetangga beli sofa baru, istri bilang, "Yang, kamu lah perusahaannya sama, jabatannya sama." Beli suaminya. Lihat TV besar LED. "Yang." Istrinya bilang, "Yang, kamu kok kayak kamu enggak seperti suaminya dia, lihat dulu." Suaminya bilang, "Kamu juga enggak kayak istrinya." Ya, tuker aja. Nah, nih. Untung Bapak Gembala enggak di sini ya. Kalau Bapak Gembala di sini nih kaulang ini. Tuker aja katanya. Habis ini Ave berdoa. Ya, Tuhan, kalau dia enggak senang di sisiku, biarlah dia tetap di keluargaku. Amin. Sekalipun saya baru sadar, belajar, makin banyak nggak tahu. Beneran, makin kita baca Alkitab, makin banyak nggak taunya. Ternyata apa yang kita lakukan, yang kita anggap benar selama ini salah. Siapa yang berkata sekalipun? Daud. 1 Samuel 17, enggak usah dibuka. Santai aja Billy. Hari ini kamu santai. 1 Samuel 17, sekalipun Goliat di depanku, yang seluruh tentara Israel yang punya Allah malu.
Karena selama 40 hari nanti baca ya, kenapa enggak saya buka supaya kita baca di rumah. Bener enggak yang diomongin yang di depan? Sekalipun seluruh tentara Israel yang selama ini menang perang, takut menghadapi satu yang namanya Goliat. Selama 40 hari, kalau Alkitab mencatat diolok-olok bangsa Israel. Tapi Daud maju dan berkata, sekalipun Goliat di depanku. Sekalipun Goliat di depanku. Hari ini nama Tuhan harus dipermuliakan. Kenapa Goliat menang? Tahu nggak? Kenapa Daud menang? Kok Goliat menang? Goliat menang atas orang Israel yang nggak percaya sama Tuhan. Tapi Daud menang mengalahkan orang yang mempermalukan Tuhan. Ya, kenapa Daud menang? Tahu alasannya? Simple. Supaya seluruh bumi tahu Israel punya Allah. Jadi, saya kasih tahu. Kenapa Tuhan tolong saya dan saudara? Supaya semua orang tahu bahwa yang disertai Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya. Oh iya. Aminnya kok kurang yakin. Karena belum ditolong kayaknya. Ya. Kenapa Tuhan tolong saya dan saudara lepaskan dari penderitaanmu? Supaya semua orang tahu bahwa yang disertai Tuhan, pertolongannya tidak pernah terlambat. Katakan. Amin. Terpaksa. Iya. Amin itu harus dari dalam. Saya benar kalau dengar lagu yang terakhir itu melo saya. Serius. Saya langsung bandingkan. Wah, saya ini suka nyanyi lagunya tapi menghidupinya enggak. Kita suka berkatnya tapi jalannya enggak. Ya. Kita suka dipakai Tuhan tapi jalan bersama dengan Tuhan enggak. Makanya mari teman-teman, jemaat Tuhan, Bapak Ibu punya iman sekalipun. Daniel berkata sekalipun di goa singa, tidak akan mundur aku menyembah Tuhan. Kita baru usaha nggak jalan, sudah mulai memikirkan jalan lain. Saya benar sama istri saya buat kesepakatan tentang kehidupan. Satu yang gak boleh terpisah dari Tuhan. Yang lain boleh. Sekalipun hari ini tidak ada yang mengasihimu, tidak ada yang menolongmu, tidak ada yang peduli, sekalipun imanku tetap percaya bahwa dia peduli padaku. Harus begitu. Sekalipun apa yang kita harap-harapkan selama ini tidak terjadi. Tapi kali ini tidak terjadi. Imanku tetap pada Tuhan. Sekalipun omset yang sekarang dijalankan oleh para pengusaha dan para pekerja tidak seperti biasanya. Itu bukan salah Tuhan. Itu bukan salah keadaan. Memang itu harus terjadi untuk menguji iman saya. Makanya nanti kita akan lihat atas dasar apakah kita bangun rasa aman dalam kehidupan kita. Siapa lagi yang berkata sekalipun? Ayo kita belajar. SMA, saya sebutnya SMA. Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun perapian dinyalakan 7 kali lebih panas dari yang biasanya, aku tak gentar dan mengikuti perintah raja. Aku lebih takut pada Tuhan. Kita belum dapat ancaman begitu loh. Paulus bilang, kalaupun kepalaku terpenggal, itu nggak bisa bayar apa yang Tuhan lakukan. Kita baru ekonomi digoncang sudah pong. Betul? Ayo coba jujur pada diri sendiri. Ku tetap percaya, yakin. Maaf loh ya, kalau malaikat bilang, omong tok. Walau ku tak melihat, malaikat bilang, prek. Apa jalan di depan kamu udah lihat aja masih gitu? Janji Tuhan sudah jelas kok. Kita masih belum percaya. Ya. Sekalipun. Siapa lagi yang ngomong sekalipun? Sekalipun Tuhan ambil semua.
Siapa yang pernah mengalami penderitaan seperti Ayub? Ada orang yang berharap semua keluarganya diambil Tuhan. Dan ada orang yang berharap semua kekayaannya diambil Tuhan. Diizinkan Tuhan. Dia mengalami itu. Karena Tuhan buka pagar perlindungan dan iblis bisa masuk, betul? Tidak ada orang yang berharap selain kekayaan, anaknya semua mati. Tidak ada orang yang mendoakan. Sejahat apapun orang tua, sejahat apapun anak, sebenci apapun orang tua mungkin pada anaknya karena sikap anaknya yang bobrok, nggak ada orang tua yang mendoakan anaknya mati. Kekayaan hilang, anak hilang, ya mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau kesehatan, anak di luar saudara, kekayaan di luar saudara, tapi hari ini kesehatan saudara, kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi Alkitab mencatat, sekalipun dia kehilangan semuanya, Ayub tetap memuji Tuhan. Yang bilang yes harus siap ya. Saya tadi nggak bilang yes. Ya saya hanya yakin aja. Ya pokoknya ingat ya, yang bilang yes tadi angkat tangan. Nggak berani angkat tangan ini. Nggak berani nih. Nggak berani. Kak Ina mungkin karena pakai masker. Yes. Sekarang nggak angkat tangan. Sekalipun usaha yang baru dirintis. Sekalipun lo ya. Lo kalau takut ngomong itu, jangan pengikut Tuhan. Ya. Saya ngomong sama istri saya, hari-hari ini yang perlu dikelola adalah rasa malu. Sudahlah. Saya, siapapun mungkin sebagian orang, terlalu banyak dipengaruhi oleh omongan orang. Ya. Oh, maklumlah masih manusia. Emang siapa bilang kamu yang lain? Orang tutup mata pun kalau ngomong sama kita, tahu kita manusia. Sekalipun kita nggak bisa beribadah bebas, tapi bukan berarti saya nggak menyembah Tuhan. Sekalipun kalau sudah dikatakan umur 60 ke atas tidak boleh beribadah di gereja, di rumah harus tetap beribadah. Sekalipun anak-anak, nah itu tadi bawa 2 anak. Saya bilang, saya yakin ini karena nggak ada yang jaga. Sama, saya juga begitu, pernah di Pusdik. Karena nggak ada yang jaga, tidak ada pilihan lain. Tetap memuji Tuhan. Persoalan apa yang paling berat yang pernah kita alami? Sehingga kita nggak berani berkata sekalipun. Sekalipun. Sudah lihat contoh orang-orang yang bagaimana disertai Tuhan kalau memutuskan. Sekalipun. Nggak gampang ngomong begitu. Nggak gampang, bener nggak gampang. Ayo jujur saja yang pengusaha kalau omset menurun masih berani ngomong sekalipun. Hah? Ayo terus. Ngomong sekalipun, besok menurun lagi. Sekalipun, besok turun. Begitu menurun drastis, Tuhan ambillah nyawaku. Tuhan bilang, Moh. Orang gitu kalau susah pengen ke surga. Tuhan beratnya hidup ini, ambil nyawaku. Tuhan bilang, Moh. Ngapain? Kalau senang coba. Masa dia pengen ke surga cepat-cepat? Tuhan kalau bisa aku hidup 1000 tahun lagi ya. Lu betul enggak? Tapi kalau menderita pengennya apa? Cepat-cepat ketemu Tuhan. Tapi kalau senang, berat meninggalkan kesenangannya, berat. Nah sekarang hari ini kita harus belajar. Seperti Habakuk berkata, sekalipun apa yang kita doakan belum dijawab, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Aku tetap memuji Tuhan. Aku tetap menyembah Tuhan. Tahu siapa yang menciptakan lagu itu? Beneran?
Saya terngiang-ngiang, ku tetap percaya Allah. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Orang kalau sudah susah malas berdoa kok. Bener apa enggak? Kita masih percaya kekuatan kita, sudahlah. Kita masih percaya relasi kita, sudahlah. Kita masih percaya orang-orang yang kita kenal, sudahlah. Tapi hari ini Habakuk memberikan penjelasan. Sekalipun ini enggak ada, sekalipun yang biasanya ada tidak ada, sekalipun yang biasanya tersedia tidak tersedia, sekalipun tidak ada jalan keluar, sekalipun doa belum dijawab, sekalipun apa yang dikerjakan belum berhasil, sekalipun segala sesuatu belum dipulihkan, dia berkata, aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak terkalahkan. Karena dia gak bingung, gak naik mobil gak apa-apa, gak naik sepeda gak apa-apa, sepeda motor. Gak naik sepeda ontel gak apa-apa, masih ada angkot. Gak naik angkot gak apa-apa, masih punya. Gak bisa jalan kaki gak apa-apa, pasti ada yang bonceng. Betul gak? Harus punya sekalipun. Punya. Bukan padahal. Mengeluh boleh gak? Boleh? Ya Tuhan, kalau hanya begitu boleh. Bersungguh-sungguh jangan ya. Menggerutu jangan ya. Ngomel. Seperti tidak ada yang baik dalam hidup ini. Hari ini kita belajar. Seperti firman Tuhan berkata, apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Lah gimana Tuhan mau kasih keberhasilan, kita gak mau kerja? Dan kita menuntut Tuhan memberkati kita karena kita anaknya. Emang hanya kamu anaknya? Emang yang berdoa hanya kamu? Hanya saya? Tuhan tidak pernah terganggu meskipun 1 miliar orang berdoa bersama-sama. Tuhan tidak pernah lupa apa permintaan mereka. Asal kita punya keyakinan, sekalipun. Dan sekalipun ini, yang paling diminta dari kita adalah kesabaran. Sabar nak? Saya tahu apa arti proses sabar. Peter tahu. Burung. Loh ya, apa salah orang pelihara burung? Enggak salah. Betul enggak? Kalau itu bisa dijadikan pekerjaan, enggak apa-apa. Tapi saya tanya, sabar enggak nunggu mutasi? Begitu lihat dari misalnya ya, ada burung yang cukup lumayan harganya, dikawinkan dengan burung yang cukup lumayan keluar bertelur, wah itu langsung deg-degan. Begitu menetas, enggak sabar, langsung di pikiran secara manusia, duit. Iya, betul enggak? Sabar, nunggu sampai nanti waktunya. Karena percayalah, segala sesuatu yang belum waktunya enggak enak. Betul enggak? Punya anak belum waktunya. Enak? Semua orang senang punya anak kalau sudah menikah. Tapi kalau punya anak belum waktunya, derita. Betul enggak? Ayo. Apalagi yang belum waktunya enggak enak. Segala sesuatu yang belum waktunya enggak enak. Tapi banyak orang pengen. Ingat Kak Ina, ada waktunya. Jangan buat waktu sendiri. Nanti enggak enak. Betul enggak? Menikah belum waktunya. Ada enggak menikah belum waktunya? Umurnya belum cukup. 1 bulan pertama, bulan madu. 2 bulan, bulan sabit. Ya. Sabar. Sampai kapan? Sabar. Sudahlah. Nggak usah
tanyakan kalau soal kesabaran. Sabar. Nanti dia akan muncul-muncul sendiri. Berkatnya akan mengalir sendiri. Jalan Tuhan akan terbuka sendiri. Nggak usah perintah-perintah Tuhan, nggak usah ajari Tuhan. Tuhan nggak butuh penasehat. Kita yang butuh nasihat. Amin. Jadi mulai hari ini, yang duduk di sini, yang berdiri di depan ini, yang memainkan musik siapapun, yang WL, yang pengkhotbah, yang soundman, yang di belakang, ya, yang di belakang harus punya prinsip, sekalipun, bukan padahal. Jadi jangan hitung apa yang sudah kita lakukan, ya, kecewa. Tetaplah setia pada apa yang sudah kita lakukan. Terus menerus, sekalipun, belum, tidak apa-apa, sekalipun, tidak apa-apa, sekalipun, tidak apa-apa, sekalipun kesehatanmu terganggu, tidak apa-apa. Oh itu salahku, bukan salah Tuhan. Saya kok yang makan kepiting, kok Tuhan yang disalahkan. Saya yang kolesterol, Tuhan kok ciptakan kepiting. Loh namun, kan kepiting bukan hanya untuk kamu. Udah tahu kolesterol, masih aja makan kepiting. Iya. Jadi kalau saya sakit itu bukan salah Tuhan, salah saya. Sudah tahu gula tinggi, makan nasi kayak gunung Krakatau. Sudah. Jalani kehidupan sekalipun. Amin. Yang pertama, kita nggak akan lama-lama. Yang kedua, yang terakhir. Oke. Yang kedua, apa yang harus kita miliki? Yang kedua adalah kita harus yakin bahwa hanya di dalam Tuhan kita aman. Ya, percayalah. Lagu di dalam Mazmur pasal 91. Sebenarnya kalau kita maknai lagu ini, kami pernah sharing di mana di MC. Walau 1000 rebah di sisiku. Ya, kalau tahu kenapa lagu itu ditulis, kita pasti nggak nyanyi sembarangan. Karena lagu itu ditulis bukan untuk orang yang jadi dia bukan senang karena melihat orang lain rebah. Enggak. Nangkap enggak? Masa karena saya berdoa orang lain rebah 1000 dasar. Ya justru enggak berdoa. Masa model begitu orang yang percaya sama Tuhan? Bukan. Tapi kita bisa melihat apapun terjadi dalam hidup kita tanpa tergoncang iman kita. Kenapa? Saya aman. Aman itu bukan nyaman. Beda. Nyaman itu kalau saudara tidur di hotel bintang 5. Aman itu meskipun di kolong jembatan dia rasa itu hotel bintang 5. Itu aman. Nangkep gak? Jadi dia tidak terganggu oleh keadaan sekitar. Itu aman. Kalau nyaman itu perasaan. Contoh. Laki-laki dan perempuan yang normal. Ya. Willy, sudah punya pacar? Waduh. Tolong telepon. Pacarnya enggak ngakui. Bilang hari ini putus. Wah ini. Loh, padahal enggak sengaja loh saya. Off the record. Tutup. Nanti didengar rekaman ini bahaya langsung ditelepon. Catat, langsung dicatat AV. Willy bilang tidak punya pacar. Nah, tahu nggak bahwa contoh ya, rasa nyaman itu apabila kita tiap saat bisa terhubung, ada dia di samping kita. Nah kalau dia nggak ada, kita bingung. Siapa yang pernah, jangankan sama pacar, sama istri, kita telepon enggak diangkat, lah itu nggak nyaman rasanya. Kenapa sih? Kepo kan kita. Kok nggak diangkat sih? Begitu diangkat dulu, lu kok di telepon kok nggak diangkat? Nyaman, betul. Tapi kalau aman itu, nah seperti itu. Bapak sama anak itu namanya aman. Tahu kenapa saya katakan? Kemanapun Leo saya bawa pergi, selama dia bersama bapak dan ibunya, dia akan berkata, aku aman.
bukan nyaman, aman. Karena dia tahu apapun yang terjadi pada orang tuanya, dia pasti tetap makan. Loh ya dong. Oh anak kan tidak berpikir. Dia nggak bilang, Bapak punya deposito berapa di tabungan? Sehingga kita bisa tentukan kita makan di mana sekarang. Enggak. Yang dia tahu dia tinggal tunjuk. Anak-anak punya power of telunjuk. Di mau itu. Wah. Yang susah bapaknya. Betul nggak? Tapi anak kalau sudah bersama dengan orang tua selalu merasa aman. Nggak peduli mau dibawa kemanapun. Kadang kalau di tempat berbahaya dia merasa takut, tapi dia tetap aman. Tahu nggak? Bahwa di luar Tuhan, Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lah terus kok masih ngeyel? Nangkap gak sih? Sebenarnya kita sama Tuhan itu gitu. Kalau sudah dalam lindungan Tuhan, aman. Bukan nyaman loh, beda loh. Bu, aduh situasinya boleh gak enak, tapi tetap situasinya boleh gak nyaman. Mungkin kita gak tinggal di hotel seperti bintang 5, rumah mewah, mobil yang ber-AC. Enggak, tapi aman. Saya tanya, tempat paling aman di bumi di mana? Dimanapun, kalau Tuhan ada di situ, itu tempat paling aman. Kalau saudara dan saya bisa merasakan Tuhan di situ, itu adalah tempat paling aman. Di meja di mana keluarga saudara hanya menghadapi makanan paling sederhana, tapi kalau Tuhan hadir di situ, aman. Di meja di mana saudara seluruh keluarga makan di restoran mewah, tapi kalau tidak ada doa, tidak ada ucapan syukur di situ, sebentar lagi itu akan keluar dalam bentuk lain. Tidak ada rasa aman. Sudah makan enak, pulang dari makan enak, kok ringikan ya? Angkat maksud saya. Mari kita belajar. Oh, tidak ada tempat paling aman di luar Tuhan. Pekerjaan kita akan dalam keadaan aman, bukan tanpa persoalan kalau ada Tuhan. Karena apa? Nyaman itu soal daging, aman itu soal roh, spirit. Kenyamanan itu selalu berkaitan dengan perasaan, betul nggak? Betul nggak? Liburan ke Puspo sama liburan ke Bali lebih nyaman mana? Padahal Puspo apa ya? Betul ya? Lebih nyaman mana? Hah? Tidur di hotel bintang 5. Ya, fasilitasnya ada yang langsung ada private poolnya. Nyaman. Begitu pulang enggak aman. Bayarnya larang. Itu rasa nyaman itu gitu. Tapi kalau rasa aman, aduh dimanapun, apapun, karena Tuhan ada di situ, Tuhan beserta keluarga itu, everything will be fine. Amin. Jadi mari kita belajar miliki ini supaya kita bisa bertahan dalam keadaan apapun. Yang pertama, iman sekalipun. Ya. Saya nggak tahu apa yang menjadi cita-cita dan harapan saudara. Tapi sekalipun itu nggak terjadi, sekalipun aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Karena bukan keinginanku yang penting, tapi tujuan Dia yang terlaksana. Amin. Yang kedua, aman. Kita bisa tahu orang itu aman atau tidak ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya. Rasa amannya di mana ketahuan? Begitu pekerjaannya goyang, kalau dia goyang berarti rasa amannya di pekerjaan. Betul enggak? Begitu rumah tangganya goyang, ya, dia goyang, rasa amannya di rumah tangga. Betul dong? Begitu apapun yang kita anggap berharga, tempat paling nyaman kita diganggu, kita goyang, itulah paling nyaman. Tapi orang kalau sudah tempat paling aman,
yang dia taruh hatinya, ditaruh kepada Tuhan, apapun yang terjadi di bawahnya, dia hanya tunggu melihat Tuhan bekerja. Nggak enak loh khotbah begini, beneran nggak enak. Tapi ini penting supaya kita tahu tujuan utama kita bukan hanya menikmati berkat, bukan, tapi menjalani kehidupan sesuai dengan yang diperintahkan. Amin. Jadi yang pertama, sekalipun apapun nanti yang terjadi, ingat, sekalipun. Yang kedua, bawahannya Tuhanlah tempat paling aman. Saudara masih ingat janda Sarfat? Elia, ya, janda pandaan. Dia Jafi, janda happy. Dia menyediakan. Setuju? Katakan amin. Waktu Elia datang kepada janda Sarfat, buatkan aku roti. Aduh, kalau di zaman sekarang dibilang maaf ya, hamba Tuhan kurang ajar. Betul enggak? Tiba-tiba hamba Tuhan datang ke rumahmu, sudah tahu kamu jatuh miskin, tidak punya apa-apa, bilang, itu pohon yang di piringmu, kasihkan aku. Loh, ini terakhir, habis ini kami kasihkan aku. Ayo saya tanya, menurut Bapak Ibu ini hamba Tuhan apa modelnya? Hah? Itu gula yang satu toples yang terakhir, kasihkan saya. Tapi janda Sarfat itu bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada roti padaku kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak. Ini aku lagi mengumpulkan kayu untuk kami makan, habis itu kami mati. Tapi Elia berkata, firman Tuhan berkata, kamu tidak akan kekurangan sampai pada waktunya. Bayangin segenggam yang dikasih kepada Tuhan, Tuhan kembalikan sampai tidak berkesudahan. Nangkap enggak? Apa artinya? Mari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, angkat kasihkan semua yang kita miliki kepada Tuhan hari ini, supaya Tuhan memberikan apa yang belum kita punya. Tuhan memberikan apa belum, bukan soal harta, bukan soal segala sesuatu yang kita percayakan kepada Tuhan akan diberikan apapun yang kita belum punya. Kesabaran, kesehatan, kekuatan, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu akan melimpah dalam hidup kita. Amin. Yang kedua itu yang terakhir. Jadi mari kita bangun iman kita, mari bangun semangat kita. Tiap hari kita bangun berkata sekalipun. Tiap hari kita berkata aman dalam Tuhan. Sekalipun aman dalam Tuhan. Sekalipun tetap aman dalam Tuhan. Amin. Sama-sama katakan sekalipun tetap aman dalam Tuhan. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita langsung masuk dalam perjamuan. Haleluya. Haleluya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari sambil angkat roti, katakan ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depan, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah.
apapun yang terjadi di dalam hidup, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari angkat roti di atas tangan kan kita lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sama-sama ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu memberikan kekuatan kepada setiap kami. Firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Menuntun kami Tuhan sampai kami memenuhi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kepada kami iman yang besar Tuhan atas segala sesuatu yang kami hadapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yang dalam kehidupan kami banyak terjadi tidak sesuai dengan harapan kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami pegang Tuhan, janji-Mu Tuhan, bahwa kami para umat-Mu Tuhan memiliki pengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah satu-satunya Allah dalam kehidupan kami Tuhan, yang sanggup menolong kami, sanggup memulihkan kami Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai lebih hari lebih heran Tuhan. Kau percayakan perkara yang lebih besar lagi Tuhan di dalam kehidupannya, terlebih lagi di dalam pelayanannya Tuhan. Berkati keluarganya, anak-anaknya, rumah tangganya Kau berkati Tuhan. Sertai Tuhan, hingga apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Kau selalu buat berhasil. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami datang bersehati di hadapan-Mu, berdoa syafaat Tuhan buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi Tuhan. Kami rindu Tuhan buat bangsa kami ini Kau sembuhkan Tuhan dari pandemi corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan bangsa negara kami. Perekonomian bangsa kami Kau bangkitkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga hamba-Mu berdoa Tuhan buat para pemimpin bangsa negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan.
beserta wakilnya, beserta jajaran menterinya, juga beserta jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, dari pusat sampai di tingkat yang di daerah-daerah Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau Tuhan dalam menjalankan tugas mereka Tuhan, dalam menjalankan kewajiban mereka Tuhan, sebagai wakil-Mu di muka bumi ini Tuhan. Juga Bapa, kami berdoa Tuhan buat kota kami Pandaan Tuhan. Berkati kota kami Pandaan, juga Pasuruan, Japanan, Gempol Tuhan, Kau berkati Tuhan. Berkati seluruh penduduknya dengan segala mata pencaharian mereka, Kau berkati Tuhan. Lindungi, jagai kota-kota kami ini Tuhan dengan malaikat-Mu Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya Tuhan. Juga hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi di kota kami Tuhan. Kiranya Kau melindungi kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu dimanapun gereja-Mu Kau tempatkan Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk membawa kemuliaan nama-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkatilah keberadaan gereja-Mu Tuhan. Jadikanlah gereja-Mu di tempat ini Tuhan menjadi gereja yang berdampak Tuhan, membawa perubahan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, terutama di desa di mana gereja-Mu Kau tempatkan. Terlebih lagi buat kota kami Pandaan Tuhan, berkati Tuhan. Ya Bapa, kalau pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, Kau berkati setiap program gereja yang ada di tempat ini Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Berkati juga Tuhan pagi hari ini, kami khusus berdoa buat Bapak Gembala kami. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, dalam keluarganya, rumah tangganya, pelayanannya, kesehatannya Tuhan. Kalau pada hari-hari ini Tuhan, putra dari Bapak Gembala kami tengah terbaring sakit Tuhan, kami percaya Tuhan, oleh bilur-Mu Tuhan, Kau memberikan kesembuhan dan pemulihan buat anak fit Tuhan. Kami percaya kalau pagi hari ini kami, para umat-Mu Tuhan, bersehati di dalam hadirat-Mu Tuhan. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kami lepas di bumi akan terlepas di surga Tuhan. Untuk pagi hari ini hamba-Mu memohon Tuhan, kiranya Kau melepaskan Tuhan berkat kesembuhan buat fit pagi hari ini, hingga fit boleh sembuh, boleh pulih kembali, dan boleh kembali ke rumah sehat dengan tak kurang suatu apapun. Ya Bapa, kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan, bagi umat-Mu yang datang beribadah di tempat ini Tuhan, juga umat-Mu yang mungkin pagi hari ini Tuhan menyaksikan ibadah online Tuhan. Kalau kami mengalami persoalan, mengalami pergumulan dalam hidup kami Tuhan, berikan kepada kami iman yang besar Tuhan, bahwa Engkau sanggup menolong kami Tuhan, bahwa Engkau sanggup memberikan kepada setiap kami jalan keluar atas persoalan kami Tuhan. Kau akan membawa kami Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain Tuhan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan, mungkin yang kami mengalami sakit Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-Mu Tuhan, Kau sanggup menyembuhkan kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau juga kami sebentar akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati tiap-tiap tangan yang memberi Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Biarlah kami memberi dengan sukacita pagi hari ini. Juga kami akan berpisah satu sama lain Tuhan untuk pagi hari ini. Setelah ibadah Tuhan, kami kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kau hentarkan setiap kami Tuhan untuk boleh tiba selamat sampai di rumah dengan tak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, dikasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera.
Tuhan Yesus memberkati.